Apa kabar Pionir? Kabar baik kan? Dan semoga hari ini juga mendengar kabar yang baik. Ya, tentu karena per hari kemarin, 18 Januari 2023, Kortim memberikan info secara langsung, di mana info ini merupakan kabar yang sangat menggembirakan untuk sebagian pioneer, terutama bagi pioneer yang harap-harap cemas. Yaitu pioneer yang mendapat kabar tentang Pi Network akan open mainnet di 2024. Tetapi di sisi lain masih belum KYC atau bahkan bermigrasi wallet. Nah, mungkin channel YouTube kami telat membahas ini dikarenakan banyak aktivitas pekerjaan ya, karena ini weekday. Tetapi kita pernah membahas sekilas pada video kami sebelum-sebelumnya perihal KYC. Nah, sekarang sudah santai masuk weekend, mari kita bahas info terupdate yang disampaikan Core Team pada dashboard Pi Network. Tentunya versi Hirata Channel. Jangan di-skip video ini karena kita sekalian akan melakukan analisa. Sebelum lanjut tonton, jangan lupa di-subscribe. Oke? Subscribe ya. KYC atau KYC. Sebentar, kita akan betulkan dulu pronouncement-nya ya. Jadi ini dibacanya adalah KYC dalam pronouncement bahasa Inggris. Pada video kali ini kita tidak akan bahas artinya. Mungkin banyak pionir yang sudah mengerti artinya. Tetapi perlu pionir pastikan dalam pengucapannya ya, karena ini akan menjadi topik pembicaraan. Maka mulailah menggunakan ucapan yang sesuai agar pionir jadi lebih berkelas pada saat membahas hal ini. Dimanapun, baik di obrolan tongkrongan ataupun di warung kopi. Inti dari video ini adalah update KYC 2023 Unblock. Kemudian, tips lolos KYC dari Core Team. Itu aja. Jika masih penasaran, oke, kami jelaskan info dari Core Team menurut versi simpel kami. Kami akan garis bawahi, jangan berharap ada info yang penting. Karena pada info ini lebih mengutamakan info yang sudah dilakukan oleh Core Team pada project KYC di tahun 2023 umumnya. Jadi pada dashboard Pi Network, di sana Core Team menjelaskan seperti ini. Karena KYC adalah metrik penting dalam paket jaringan terbuka, kami memberikan pembaruan mendetail mengenai kemajuannya sejak November lalu. Langkah besar telah diambil untuk membuka blokir aplikasi yang terjebak dalam proses KYC. Sehingga ratusan ribu pionir dapat melanjutkan perjalanannya, yaitu perjalanan KYC mereka dan pengalaman yang lebih lancar bagi pelamar baru. Lalu, kita diarahkan kepada link untuk lebih detailnya. Kira-kira seperti ini versi yang kami rangkum. Jadi pada intinya, yang disampaikan dari update tersebut secara garis besar adalah mengenai dua hal. Pertama, Core Team menjelaskan update yang sudah dilakukan pada 2023. Di sini dijelaskan perihal detail jumlah masalah yang timbul pada 2023 dan angka yang berhasil diselesaikan. Kemudian, pada bagian berikutnya adalah tips lolos untuk KYC. Nah, pada poin 1 yaitu update 2023, Core Team menjelaskan salah satu kendala utama dalam proses KYC adalah permohonan yang hilang atau informasi yang dimasukkan salah. Ini disebabkan oleh tata letak dan desain dokumen tanda pengenal yang sangat beragam. Data yang tersebar di sisi depan dan belakang tanda pengenal, gambar tanda pengenal yang tidak jelas, kesalahan manusia atau human error dalam pengisian formulir aplikasi dan lain-lain. Kesalahan kecil seperti detail yang dihilangkan atau ketidakcocokan data menyebabkan penundaan verifikasi dan menciptakan sistem yang stuck atau macet. Jadi di sini diperlukan dokumen KYC yang tepat. Lalu, bagaimana menyelesaikannya? Untuk versi Pioneer terlebih dahulu ya. Solusi pertama yang bisa dilakukan Pioneer pada periode 2023 waktu itu adalah Pioneer harus memastikan data yang dimasukkan sudah sesuai dan tepat agar terbaca oleh algoritma. Kemudian, Core Team sudah melakukan cara yang komprehensif, yaitu menyederhanakan sistem agar algoritma mudah membacanya. Tetapi yang terpenting adalah data yang dimasukkan jelas dan sesuai. Misalkan, nama akun Pi sama dengan nama pada kartu identitas.
Jadi di sini jangan pakai nama yang aneh-aneh ya. Kemudian, melakukan pemrosesan ulang. Sebelum November 2023, ada sekitar 1,5 juta aplikasi KYC yang terhenti. Dan Pioneer atau core team membuka kembali sekitar 200.000 permohonan untuk melanjutkan proses KYC. Sehingga tersisa sekitar 1,3 juta yang masih terkendala hingga akhir tahun 2023. Dilanjutkan kembali angka 1,3 juta yang bermasalah untuk ditinjau ulang. Angka tersebut kira-kira ada sekitar 532.000 yang berhasil terlepas untuk melanjutkan proses KYC. Kemudian core team menyebutkan peluang untuk pengajuan ulang untuk kasus dan masalah yang sama. Dan tetap mengingatkan untuk memastikan data yang dikirimkan terlihat jelas dan mudah dibaca. Dan core team mengizinkan kembali sekitar 768.000 pioneer yang tersisa untuk melakukan satu kali kesempatan lagi untuk mengirimkan data KYC-nya hingga pada akhir tahun 2023. Nah, dari angka 768.000 yang berhasil dibuka blokirnya adalah sekitar 123.000, serta jumlah ini terus meningkat. Ini adalah serangkaian kasus yang terjadi pada akhir 2023 mengenai pengajuan ulang untuk pioneer. Lalu solusi yang kedua, ini tinjauan menurut versi validator. Nah, dalam hal ini seperti yang kami bahas pada video di channel kami sebelumnya, perihal KYC adalah tugas validator diberikan kepada pioneer yang sudah KYC dan serta diberi cara yang baik menjadi validator untuk mempermudah proses KYC. Nah, hal-hal tersebut adalah upaya yang sudah dilakukan oleh core team dalam hal kasus pemblokiran utama dalam KYC. Meskipun ada pemblokiran lainnya dalam KYC dan sedang dilakukan upaya yang serupa. Kemudian, core team menjelaskan beberapa pembaruan dan kemajuan KYC lainnya yang meliputi dari angka pada November 2023 sebanyak 153.000 permohonan KYC karena terhenti dan kegagalan pemrosesan karena video pengajuan awal, sehingga menyisakan sekitar 19.000 pioneer yang masih perlu melakukan proses lebih lanjut. Kemudian, kasus pada ID yang terdapat watermark juga bisa diselesaikan dan berhasil membuka blokir sekitar 1.367 pioneer. Nah, itu adalah update perihal unblock yang terjadi pada versi tahun 2023 untuk proses KYC. Kemudian, dalam hal berikutnya, core team juga memberikan tips bagi pelopor agar proses KYC lebih lancar. Berdasarkan apa yang telah core team pelajari saat membantu menyelesaikan berbagai kasus yang macet atau stuck, core team juga ingin berbagi dengan pioneer beberapa tips untuk mengurangi kemungkinan pioneer terjebak dalam proses KYC dan membantu jaringan untuk membuat kemajuan lebih cepat dalam tujuan KYC. Dalam tips ini, yang pertama yaitu informasi lengkap. Pastikan semua data, terutama data penting seperti tanggal lahir atau tanggal kadaluarsa dokumen, ID, identitas, diisi dengan akurat. Kemudian, gambar dokumen yang berkualitas tinggi. Nah, di sini kirimkan gambar ID Anda atau pioneer yang jelas dan terang, serta video yang hidup dan jernih. Kemudian, untuk ID juga harus disesuaikan dengan negara pengajuan, tanda pengenal yang benar. Di sini, negara penerbitan dan dokumen tanda pengenal harus sesuai dengan negara yang dipilih pada drop-down di awal permohonan KYC. Jangan sampai Anda berdomisili di Indonesia, mempunyai ID Indonesia, kemudian di drop-down ditulis di situ menggunakan ID Amerika. Selanjutnya, pengiriman dokumen ID yang konsisten. Di sini harus memastikan jenis ID yang Anda kirimkan cocok dengan yang Anda pilih di formulir aplikasi Pioneer. Dan yang terakhir adalah bahasa yang konsisten dalam entry data. Seperti ini, masukkan detail Anda di formulir aplikasi dalam bahasa yang sama persis
dengan yang tercantum di ID Anda. Jika nama pada dokumen identitas Anda menggunakan bahasa ibu Anda. Contohnya bahasa Indonesia, ya gunakan bahasa Indonesia. Nah, itu kira-kira yang kami rangkum dari serangkaian informasi yang panjang kali lebar mengenai KYC adalah sebagai berikut. 1. Core Team hanya mengupdate perihal KYC akhir tahun 2023 beserta angkanya dan macam-macam kendalanya, kemudian melakukan proses unblock. Yang kedua, Core Team memberikan tips dan trik untuk lolos KYC, yaitu dengan validator yang handal, serta pionir yang cerdas dalam menginput data atau ID dalam proses KYC. Intinya, ya balik lagi, untuk semua pioneer, input datanya yang sesuai dan jangan aneh-aneh. Kini kita sudah masuk ke dalam dunia digital ya, di mana data yang kita masukkan harus jelas dan sesuai. Karena algoritma itu sifatnya pasti. So, kalau masih ada yang gagal, itu berarti perlu bimbingan. Saran kami, ayo pionir yang sudah KYC dan lulus, silakan menjadi validator. Bahkan sangat disarankan untuk berbagi secara langsung kepada rekan dan kawan pioneer terdekatnya. Atau bila perlu, bimbing pioneer secara langsung pada saat proses KYC. Itu saja kira-kira infonya, tidak banyak, juga tidak ada alternatif lain dari Core Team selain melakukan proses yang ada secara benar sesuai dengan tips sebelumnya. Oke, meskipun infonya hanya segitu, tadinya kita semua berharap Core Team akan memberikan update perihal alat terbaru atau tools terbaru untuk progres lolos KYC. Tetapi secara umum bahwa proses KYC ini harus dilakukan dengan benar-benar dan jangan sampai salah input data. Akhir kata, jaga kesehatan ya pionir semua, jangan sampai tidak bisa menikmati koin Pi-nya. Jika suka video ini tekan like, jika ada saran silahkan di kolom komentar. Yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar pada saat ada video terbaru dari channel kami, pioneer semua bisa mengetahui update terbarunya. Akhir kata, see you when we on the top. Thank you.